Kenapa? Berbalik, saya mau ganti baju. Lama tak bertemu dan rasanya luar biasa kaku, lagi-lagi Mikhail membawanya ke hotel. Bukan karena dia ingin memanfaatkan kesempatan, akan tetapi Mikhail tidak ingin Zia pergi lagi dari hidupnya. Ganti saja, aku juga ingin melihatnya. Alih-alih menuruti kemauannya, Mikhail justru menarik pergelangan tangan Zia agar lebih dekat dengannya. Sekian lama tak melihat tubuh itu, jujur saja dia merindukannya. Jangan bercanda, saya makin lama kalau begini. Ya terserah, bahkan jika boleh Mikhail ingin Zia tidur tanpa busana sekalian. Pria itu melingkarkan tangannya di pinggang Zia, dia duduk di tepian ranjang hingga wajahnya tepat menghadap perut Zia yang sudah membesar. Mereka kehilangan banyak momen, Mikhail sadar dia terlambat menemukan Zia. Seharusnya sejak awal dia tidak memberikan celah Zia pergi dari hidupnya, pria itu terdiam dan merenung tanpa mengucapkan apa-apa. Dia tidak menginginkan seks *S untuk saat ini, yang dia inginkan hanyalah bisa menatap wanita ini di saat malam berakhir. Berapa banyak hari sulit yang Zia alami tanpa Mikhail di sisinya, menjalani peran sebagai wanita berbadan dua dan di usianya masih belia sendirian adalah kebodohan Zia yang akan Mikhail kutuk bahkan hingga anaknya dewasa. Kenapa kamu tega menyembunyikan dia dariku? Apa kamu pernah berpikir untuk membesarkannya sendiri? Tanya Mikhail dengan sorot tajam yang tak bisa Zia hindari, pria itu tampaknya benar-benar marah dan kesal dengan keputusan Zia yang seenaknya. Dugaan Mikhail salah, jangankan berniat membesarkannya sendiri, dia bahkan sempat berusaha membuang anak itu dengan segala cara, bahkan hampir menghilangkan nyawanya sendiri lantaran tak ingin anak itu hadir dalam hidupnya. Zia, aku tanya. Jawab, sayang. Zia membuang pandangannya, wanita itu tak kuasa menatap mata Mikhail yang menatapnya begitu lekat di sana. Sudah beberapa waktu berlalu namun penyesalan itu masih sama, bukan menyesali kehamilan akan tetapi penyesalan kala dia sempat tak terima awalnya. Saya nggak punya uang buat pulang waktu itu, Pak. Dia berbohong. Tentu saja, permasalahannya bukan itu. Zia memutuskan benar-benar menerima takdirnya dan memilih hidup berdua bersama buah hatinya kelak. Setelah memutuskan pergi kala itu, Zia benar-benar tidak ingin kembali lagi. Bot *H. Uangmu dariku kemana? Abis secepat itu rasanya tidak mungkin, ujar Mikhail kemudian, wanita seirit Zia sepertinya tidak mungkin menghabiskan uang secepat itu, pikirnya. Ya mungkin ajalah, Pak. Hutang keluarga saya banyak, uang sekolah Riko dan lainnya juga tanggung jawab saya. Dia masih cerewet seperti dulu, ekspresi wajahnya masih sama jika menjelaskan sesuatu. Mikhail hanya bisa menghela napas perlahan, sungguh wanita ini membuatnya tak habis pikir. Dan kamu adalah tanggung jawabku, Zia. Sesaat, Zia terdiam mendengar ucapan pria ini. Entah kenapa kalimat itu terdengar lebih manis daripada ucapan cinta dan penuturan kasih sayang ataupun semacamnya. Maaf ya, aku terlambat. Seharusnya sejak awal aku memang menikahimu, bukan mendapatkanmu dengan cara yang begitu. Mikhail akui itu salah, tidak ada pembenaran terhadap perbuatannya. Bahkan jika Kanaya mengetahui dia sudah menghamili anak orang, mungkin Kanaya akan menyesal telah memanjakannya akhir-akhir ini. Jangan menyesal, dari awal kesepakatan kita sudah jelas bahwa tidak ada satupun yang menyesal setelahnya. Senyum itu menenangkan sekaligus menyayat batin Mikhail sebagai pria. Dia sudah menghancurkan anak gadis orang akan tetapi tidak dianggap salah, Zia bot *H atau bagaimana, pikir Mikhail menghela napasnya kasar. Aku boleh tanya sesuatu? Sejak tadi dia sudah bertanya, kenapa sekarang meminta izin lebih dulu, pikir Zia. Tanya apa? Laki-laki yang tadi, apa sebelumnya pernah macam-macam, Zia? Jawab sejujurnya, aku tidak akan marah. Mikhail bertanya serius, dia yakin Zia tak semudah itu menyerahkan diri pada laki-laki seperti pria yang tadi dia temui. Zia menggeleng, sebelumnya dia memang tidak pernah mengalami hal buruk seperti tadi, pertama kalinya dan semua itu terjadi di hadapan Mikhail. Yakin? Kamu tidak berbohong kan? Yakin. Sepertinya memang benar, dan Mikhail tak ingin membuat Zia terlalu lama berdiri akibat dia yang enggan melepaskan pelukannya. Rambut wanita itu bahkan sudah kering, dan kini barulah Mikhail sadar untuk segera melepaskannya. Pertama kali Mikhail harus berusaha menahan kerinduan yang membuatnya hampir gila itu. Dia sengaja mengancingkan piyama Zia pelan-pelan, seakan tak ikhlas jika tubuh istrinya tertutup segera. Selesai. Selamat tidur, istriku. Zia mengerutkan dahi, ucapan Mikhail sebelum mengecupnya membuat Zia berdegup tak karuan, ada-ada saja pria itu. Kenapa? Kamu risih?
Enggak, cuma kaget aja. Bukan pertama kali namun hal itu berhasil membuat Zia lagi-lagi gugup dibuatnya. Statusnya sejak dulu memang begitu di mata Mikhail, walau terkadang dia geli jika Mikhail mengakuinya sebagai istri. Itu harapan. Jangan pergi lagi, Zia, kamu tidak tahu kan bagaimana aku di saat kamu tiba-tiba menghilang waktu itu. Mikhail tak akan menjelaskan sulitnya dia tanpa Zia, hanya saja di waktu yang akan datang Mikhail tidak ingin Zia kembali pergi tanpa sepengetahuannya. Maaf, seharusnya saya menunggu lebih lama lagi waktu itu. Zia sudah cukup lama menanti, akan tetapi Mikhail yang berkali-kali mengabaikannya setelah hari itu membuat Zia berpikir jika Mikhail muak dan tidak menginginkannya lagi. Saya. Sampai kapan kamu begitu, ubah Zia? Kita bukan sedang berbisnis. Setelah lama dia resah dengan panggilan Zia yang tak jua berubah meski sudah hampir 6 bulan berlalu, akhirnya tersampaikan juga. Ya kan biar sopan. Di surat perjanjiannya jelas pihak kedua harus tetap sopan dan menempatkan diri sebagai bawahan pihak pertama. Bapak yang buat sendiri peraturannya begitu. Masih dia ingat jelas poin-poin dari surat perjanjian yang dia tanda tangani waktu itu, bahkan sampai kepada peraturan dilarang mengumpat dalam hati juga Mikhail tuliskan. Apa iya? Pura-pura lupa adalah jurus paling ampuh bagi Mikhail, pria itu benar-benar menyebalkan sebenarnya di bagian ini. Iya, perjanjiannya memang begitu. Sudahlah, lupakan. Lebih baik pikirkan nanti kamu mau menikah maharnya berapa, jangan pikirkan yang lain. Mikhail menarik Zia dalam pelukan, guling paling nyaman untuk dia peluk. Sebelum memikirkan itu, apa kehadiranku bisa diterima keluarga Bapak? Kalau orang tua Bapak nggak terima gimana? Ketakutan itu kembali menghantui Zia, dia setakut itu akan penolakan seseorang tentang bagaimana dirinya. Jangan pikirkan, itu urusanku. Jika mama ataupun papa menolak kehadiranmu maka sama artinya dengan memintaku angkat kaki dari rumah. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri, dan ini tidak akan pernah dia ingkari. Takut, kalut dan malu kini menjadi satu dalam diri Zia. Telapak tangannya terasa dingin dan dadanya berdegup cepat, semakin dekat semakin Zia takut. Meski setiap jam Mikhail selalu mengatakan hal yang sama, tetap tenang dan jangan terlalu dipikirkan. Jangan takut, semua akan baik-baik saja. Firasatku nggak enak, biasanya ini tanda-tanda aku bakal nangis setelah ini. Pria itu menggeleng pelan, sesulit itu meyakinkan Zia bahwa semuanya memang baik-baik saja. Walau dia sendiri takut sebenarnya, dia pergi menjemput Zia saja tanpa izin lalu bagaimana jika dia pulang dengan membawa seorang wanita dalam keadaan hamil, pikir Mikhail. Nangis saja sekarang. Enteng sekali dia bicara, sejak tadi dia sedikit bingung lantaran Zia yang serba salah. Mama dan papa juga pernah muda, Zia. Mereka akan paham, lagi pula semua terjadi di luar kendali kita berdua. Mikhail memang dewasa dalam hal ini, berusaha memberikan ketenangan pada Zia sesabar itu meski harus berulang-ulang. Dia tidak ingin menunda lebih lama lagi, mau menunggu kandungannya sebesar apa jika sampai kembali ditunda. Dress coklat muda bermotifkan bunga lili itu begitu pas di tubuhnya. Menginjakkan kembali kakinya ke tanah air, Zia tak menduga jika dia akan kembali secepat ini. Pergi sendiri, pulang bertiga. Zia menghela napas perlahan kala jemputannya tiba. Semakin terasa di sekecil itu ketika melihat bagaimana sosok Mikhail sebenarnya, kekayaan yang dia perlihatkan selama mengenal mungkin hanya beberapa persen saja. Fasilitas yang dia miliki adalah sesuatu yang sejak dulu menjadi khayalan seorang Zia setiap harinya. Dihormati, bahkan seseorang menunduk sebelum membiarkannya masuk mobil adalah bukti Mikhail bukan orang sembarangan. Aku tidak bisa bawa mobil sendiri, papa yang larang. Kamu baik-baik saja, kan? Valencia hanya mengangguk, dia paham maksud Mikhail. Tentu saja ini semua masalah kenyamanan, pria itu sangat takut Zia merasa terkekang dengan kehadiran Bastian saat ini, sopir pribadinya. Mama bagaimana? Tanya Mikhail kemudian, meski dia tahu saat ini mungkin saja sang mama tengah menyiapkan ramuan untuknya agar tidak membangkang seperti ini. Masih sama seperti 2 minggu lalu, Nyonya selalu menunggu Anda. Zia mengerutkan dahi kala mendengar penuturan pria tampan berkumis tipis itu, jika memang 2 minggu lalu artinya Mikhail sudah lama mencari keberadaannya. Akan tetapi, kenapa Mikhail tidak mengatakan hal itu, pikirnya. 2 minggu. Sulit ternyata menemukan anak kecil sepertimu. Temanmu juga sama, pelit sekali. Zia semakin bingung, temannya yang mana dianggap pelit oleh Mikhail. Apa mungkin Erika?
Karena memang hanya dia salah satu temannya yang kerap meminta dia pulang, dan beberapa minggu terakhir memang tidak ada yang Erika katakan selain meminta Zia pulang dengan alasan hidupnya dibuat sulit akan kepergian Zia. "Temanku yang mana?" tanya Zia kemudian yang berhasil membuat Mikhail bungkam, gawat dia hampir saja keceplosan. "Teman-teman yang pernah magang bersamamu, setiap aku tanya jawabannya selalu sama seakan-akan sudah berpisah 2 abad lamanya, menyebalkan sekali. Bapak nggak macem-macem kan sama mereka?" tanya Zia kemudian, jujur saja dia sedikit takut jika jurus ancam-mengancam milik Mikhail dia gunakan juga kepada orang lainnya. "Haha, mana mungkin aku tega macam-macam pada bocah ingusan seperti mereka, kamu ada-ada saja, Zia," ungkap Mikhail sembari mengecup punggung tangan istrinya. "Tapi buktinya kepadaku bapak tetap macam-macam, bukannya sama saja umurnya?" Mikhail terjebak kini, pertanyaan Zia memang benar adanya. Jika alasannya hanya karena umur sepertinya tidak masuk akal saja, pikirnya. "Kamu berbeda, Zia. Bukan itu alasannya, dia berbohong tentu saja. Yang sebenarnya terjadi bahkan lebih gila dari yang Zia alami. Mikhail bahkan meneror Erika sejak malam pertama dia bisa beraktivitas seperti manusia normal lainnya, tidak hanya sendiri dia membawa beberapa preman berbadan gempal dengan maksud membuat Erika mengaku tanpa dia harus bertanya di mana dan kenapa Zia pergi. Jangan takut, aku akan melindungimu sepenuhnya. Ayo, Mama sudah lama menunggu." 10 menit rasanya tak cukup untuk Zia bisa tenang, mereka sudah memasuki kediaman Megantara dan demi Tuhan semakin dalam Mikhail membawa Zia dalam hidupnya semakin Zia merasa dirinya begitu kecil tak berharga. Berjalan dengan Mikhail yang selalu menggenggam tangannya. Dia hanya bisa menunduk, mengikuti langkah Mikhail yang sengaja diperlambat demi menyesuaikan langkah Zia. Zia pernah merasakan situasi seperti di rumah ini, tepatnya di mana? Museum, ya dia bahkan seakan tak percaya ini rumah. Seluas itu dan bahkan dia penasaran di mana orang tua Mikhail menunggu hingga kakinya sudah merasa berjalan cukup jauh belum juga berhasil bertemu tuan rumahnya. "Mama, dari mana saja kamu, Mikhail?" Kanaya yang sudah dibuat tak bisa tidur oleh putranya hampir setiap malam ini jelas saja menghela napas begitu lega kala suara Mikhail kembali terdengar di telinganya. Tapi tunggu, Mikhail tidak sendirian kali ini, untuk pertama kali putra sulungnya membawa seorang wanita setelah sekian lama. "Jemput Zia. Wanita yang selalu Mama anggap halusinasiku." Kanaya sejenak terdiam, bukan karena kalimat Mikhail melainkan perut wanita yang berada dalam genggaman putranya. Kanaya tak salah lihat, berkali-kali dia pastikan dan memang sepertinya tengah berbadan 2. "Hail. Dia siapa, kenapa? Kamu. Apa yang kamu lakukan, Hail?" Trauma masa lalunya kembali terbayang, sejak dahulu Kanaya sangat takut jika putranya mengalami hal yang sama ketika dewasa. Salah satu alasan Kanaya tak ingin menerima tanggung jawab Ibra dan lebih memilih Mikhail yang dulu dalam kandungan adalah hal ini. "Calon istri Mikhail, Ma," jawab Mikhail mantap, dia sudah mengatakan akan menjadi pelindung Zia. Andai kata nanti Kanaya marah besar maka yang seharusnya menerima amukan Kanaya adalah dia, bukan Zia. "Calon istri. Mikhail kamu. Astaga, dia hamil. Mama tidak salah lihat kan?" Kanaya menunjuk Zia dengan telunjuknya yang bergetar hebat, kakinya terasa lemas dan tenaganya seakan habis terkuras. "Tidak, dia calon menantu Mama. Dan sekalian Mikhail bawakan calon cucu untuk Mama. Bukankah sejak dulu Mama selalu meminta Mikhail membawakan calon istri secepatnya?" Penjelasannya memang paling mantap, bahkan Zia dibuat ternganga dengan kalimat Mikhail yang tersusun rapi itu. "Ya Tuhan, Hail. Buy 1 get 1. Apa salahnya? Bukankah itu lebih baik, Ma?" "Astaga Mikhail. Ama tidak pernah mengajarkan kamu merusak anak gavis orang." Teriakan Kanaya menggema bahkan mungkin sampai ke dapur. Siapa yang memberinya konsep hidup seperti itu? Kanaya merasakan sakit di bagian kepala belakangnya. "Ada apa ini?" Belum selesai perkara sang mama, kini Ibra keluar masuk dan sama terkejutnya. "Mas," panggil Kanaya lemas, Mikhail hanya terpaku dan mengeratkan genggaman tangannya, paham sekali Zia saat ini setakut apa. "Hail apa ter?" Sama seperti sang mama, Ibra bahkan lebih terkejut lagi. Hendak menolong Kanaya namun dia justru berhenti dan kini terpaku menatap wanita cantik di sisi Mikhail, dan mirisnya anak magang yang sempat Ibra selamatkan dari terkaman putranya itu kini tengah hamil dan sudah terlihat begitu jelas. "Mikhail!" teriak Ibra marah besar, dia menghampiri Mikhail dan mendaratkan tamparan keras di wajah mulus putranya. "Ulahmu begini." Maaf, Pak Ak."
Belum sempat menyelesaikan pembicaraannya, Ibra kembali mendaratkan telapak tangannya di pipi sebelah kirinya. Tamparan kedua sisi yang luar biasa kuatnya bahkan Mikhail sakit kepala. Kamu benar-benar baca asterisngan, Mikhail. Kenapa kesalahan papa kamu ulang? Mas. Cukup, jangan menyiksanya. Kepala Kanaya kian sakit dan berakhir kehilangan keseimbangan. Kanaya. Lihat ulah kamu, Mikhail. Buka matamu. Andai saja Kanaya tidak tumbang, mungkin sudut bibir Mikhail akan berdarah dibuatnya. Rasa bersalah kini justru menghantui Zia, melihat bagaimana Kanaya saat ini dia bingung sendiri. Mereka masih menunggu Kanaya sadarkan diri, Ibra setia menunggu di tepi ranjang sementara Mikhail mondar-mandir. Bisa kau diam sebentar, Mikhail? Kepala papa sakit melihatmu. Mendengar itu barulah dia bisa diam sejenak, duduk di sisi Zia yang kini tengah ketar-ketir. Dia tidak ingin Kanaya pingsan terlalu lama, tapi dia juga takut jika nanti Kanaya bangun dan marah besar padanya. Jangan menunduk terus, kamu tidak salah di sini. Mikhail meraih dagu Zia agar wanitanya itu tidak menunduk. Sejak tadi Zia selalu begitu dan ini sedikit membuat Mikhail merasa bersalah lagi dan lagi. Sesaat keduanya saling menatap, memar di wajah Mikhail sangat menjelaskan jika pipinya pasti akan terasa sangat perih. Tamparan Ibra bahkan meninggalkan cap 5 jari di sana, bisa dipastikan papanya memang marah besar. Zia paham saat ini mungkin Ibra sangat kecewa padanya, setelah sempat dia perlakukan dengan baik dan kini nyatanya dia tidak menjauhi Mikhail. Bukan tak mau, tapi pria itu yang terus saja membuatnya tak berdaya dengan segala usaha yang dia lakukan. Nai. Mikhail sontak berdiri dan menghampiri sang mama, Kanaya masih menyesuaikan cahaya di sana. Kepalanya terasa pening dan dengan matanya yang menyipit dia menatap Zia yang menghampirinya dari jarak beberapa meter. Polos sekali, bahkan Kanaya merasa putranya telah merenggut masa depan remaja. Entah karena wajah Zia yang memang terlihat muda atau matanya saja yang salah. Jangan paksakan kalau belum kuat, Nai. Soal mereka mas yang urus. Ibra menenangkan Kanaya, sering kali marah pada Mikhail namun baru kali ini dia sampai pingsan dibuatnya. Ma. Kanaya menepis tangan Mikhail, demi Tuhan dia kecewa luar biasa. Mikhail mengingkari janjinya sejak lama pada Kanaya, janji di mana dia selalu mengatakan untuk menghormati wanita, tak peduli siapapun itu. Apa karena itu kamu selalu mencarinya? Kamu tahu sejak awal kenapa diam, Mikhail? Tanya Kanaya meminta penjelasan, wajar saja jika putranya selalu menanyakan tentang Zia kalau memang alasannya ini. Aku tidak tahu jika Zia hamil sebelumnya, Ma. Lucu sekali kalian, anak sekecil dia kamu hamili. Otak kamu di mana, Mikhail? Kanaya mendorong Mikhail yang kini masih tertunduk, kekecewaan sang mama memang begitu besar bahkan mungkin maaf dari Kanaya yang sulit dia dapatkan nantinya. Dia bukan anak kecil lagi, sayang. Zia anak magang di kantor Mikhail, dan memang putra kita yang kurang ajar sejak awal. Ibra buka suara, dan ini semakin membuat posisi Mikhail bahaya. Dia menatap sang papa dengan penuh permohonan dan berharap Ibra takkan menjebaknya di hadapan Zia. Anak magang. Benar kamu anak magang, Zia. Zia mengangguk, menautkan jemarinya dan demi apapun saat ini dia merasa tengah diwawancarai guru BK. Kanaya memang terlihat lembut, namun jika marah nampaknya lebih menyeramkan dari siapapun yang suka terbawa emosi. Anak saya kurang ajar bagaimana? Ma, diam. Mama tanya dia, bukan kamu. Mikhail mati kutu, jika Zia jujur maka habis sudah dia hari ini. Pria itu sangat berharap jika Zia akan berbohong dan tidak membuatnya terjebak di posisi sulit. Jelaskan saja, saya tidak akan marah, Ibu Ibra turut campur dan demi apapun kini dia sudah menyiapkan kuda-kuda untuk pergi dari kamar orang tuanya. Ibra adalah saksi mata salah satu kurang ajarnya Mikhail pada Zia, dia pikir setelah hari itu tidak akan terjadi hal gila yang Mikhail lakukan. Nyatanya, semua lebih sinting dari apa yang dia perkirakan. Pak Mikhail memintaku ganti rugi senilai 1 miliar karena aku merusak spion mobilnya. Setelah itu, dia memberikanku 2 pilihan, bayar pakai uang atau tubuhku. Aku tidak punya pilihan karena jangankan 1 miliar, 1 juta saja tidak ada dalam dompetku. Zia jujur tapi Mikhail menarik sudut bibirnya begitu tipis, dia mendengarkan dengan seksama seakan penuturan korban padahal dia sendiri pelakunya. Ibra yang memang menduga putranya kurang ajar semakin tercengang kala Zia memberikan pengakuannya. Lalu, Kanaya masih terlihat tenang, dia menatap lekat-lekat Zia yang kini tampak pucat pasi dibuatnya. Kamu hamil dan memilih pergi begitu tahu dia lumpuh, apa benar begitu, Zia?
Kanaya bertanya dengan seriwa dan semakin membuat Zia ciut. Maaf, Nyonya. Aku tidak bermaksud begitu, dalam perjanjian antara aku dan Pak Mikhail tidak boleh mengusik kehidupan satu sama lain ketika kewajibanku selesai. Zia sakit sekali mendengar dugaan Kanaya, jika boleh dia mengulang dan mengetahui bahwa Mikhail akan separah itu, harusnya dia menetap dan tidak pergi meninggalkan Mikhail sejak malam itu. Kanaya tidak marah, sama sekali dia tidak menyalahkan Zia. Hanya saja, dia benar-benar tak habis pikir kenapa putranya bisa berubah menjadi pria senakal ini. Kanaya menghela napas panjang, dapat dari mana sifat Mikhail yang begini? Ma, tolong jangan salahkan Zia, ini murni kesalahanku. Memang salah kamu. Ya Tuhan, Mikhail. Mama meminta kamu untuk berhenti main wanita karena ini. Tapi apa? Tidak dengan cara yang Mama larang kamu melakukannya dengan cara curang begitu. Sentak Kanaya kesal lahir batin, sejak kecil dididik dan berharap putranya jadi baik, setelah besar Mikhail kian tidak waras dan ini amat menyebalkan baginya. Kamu juga. Kenapa mau? Spion mana yang harganya 1 miliar, Zia? Sama-sama buat pusing kepala, Kanaya memejamkan mata dan memukul dadanya menyadari ada yang sepolos Zia. Pak Mikhail bilang, dia tidak beli spion secara terpisah, Nyonya. Jawaban Zia sukses membuat Ibra tersedak ludah, dia paham memang Zia bisa jadi anak yang baik dan berpikir jika memang dia harus tanggung jawab tentang apa yang dia lakukan. Namun, dia takkan mengira jika alasan Mikhail yang begitu Zia terima begitu saja. Astaga, Mikhail. Kamu memang benar-benar keterlaluan. Mikhail hanya menunduk, meminta maaf saat-saat begini sama halnya dengan percuma karena Kanaya takkan menerima maafnya. Kini, hatinya tengah dibuat gemas dengan kejujuran Zia yang benar-benar membuka rahasianya tanpa sisa. Orang tuamu di mana? Ibra ambil alih, dia adalah spesialis lamar-melamar. Melamar Kanaya walau babak belur, melamar Lorenza untuk Gavin dan kini dia menanyakan orang tua Zia jelas saja untuk mengatakan niat baik yang terpaksa harus dilakukan sebelum anak itu lahir. Mas, lirih Kanaya masih takut kejadian sama akan kembali Mikhail alami. Dia tidak mengetahui bagaimana keluarga Zia, jika nanti lebih parah dari keluarganya maka sudah tentu akan bahaya. Tanggung jawab sepenuhnya, meski sudah terlambat, Mikhail tetap harus meminta Zia baik-baik dari keluarganya, dia punya orang tua. Dan orang tuanya tidak melahirkan Zia untuk kau hamili seenaknya, Mikhail. Perintah Ibra mutlak, mau bagaimana tanggapan keluarganya nanti menikahi tanpa izin bukanlah hal yang baik. Mikhail harus menghargai kedua orang tua Zia jika menginginkan anaknya.